Ya, Fer, gimana nih setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang tidak lebih. 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya? Nggak tahu. Makanya saya baru keluar nih, nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Oh. Kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut? Karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini ditujukan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi dia adalah beliau yang kuasa. Pokoknya saya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masa depan. Nanti ada waktunya, saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya kalian. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya mungkin pelajaran apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau cara komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya, ibu perhatian, berjuang sampai titik darah hati saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat.
harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry, kita tidak menjadi rendah karena dihina, kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada-Nya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Tidak tahu itu saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan apa bisa saya bicara ya mungkin lebih baik. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen sudah berjanji waktu Allah dan saya juga telah berjanji pada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri saya. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Waktu tadi sudah dibicarakan oleh pihak Ya tahu itu terus Ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. itu kapasitasnya Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan saya. Oke, terima kasih. Lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. iya tidak terbukti. Mungkin ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT. Saya manggil Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah udara seger nih, gimana nih? Ya Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan Yang Maha Kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas, ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Mas Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Apa kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan.
Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini. Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini dituduhkan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jen ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Jen juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah bercerai ya, masih belum menjalani sidang lagi dua kali. Saya pokoknya saya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Ya saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kedepannya seperti apa sih? Karirnya mau seperti apa? Anda mau jadi apa? Apa artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk pembebasan. Mau jadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran atau apa yang dapat. Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang buat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya yang begitu perhatian, berjuang sampai titik darah menghati saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry itu kan keputusan pengadilan agama bahwa uang up 20 juta nih. Pak Ferry sendiri nantinya akan mengambil KPK itu masih Nggak tahu saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan kapasitas saya bicara ya mungkin lebih baik. detiknya udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry banyak dramanya nih. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen sudah berjanji kepada Allah dan saya juga telah berjanji kepada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk beribadah.
ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Siap menafkahi Bapak. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan sebagainya. Oke, terima kasih. Lagi dengan kasus ini kan semua dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti. Mungkin ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tapi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, terima kasih. Foto dulu. Oke. Udah? Yuk. Yuk. Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan Yang Maha Kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar nih, nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Karena kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini dituduhkan
mempersiapkan langkah-langkah untuk masuk pasar. Jadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya, saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya kalian. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya mungkin pelajaran atau hikmah apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang buat saya menjadi manusia baru yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya, itu perhatian, berjuang sampai titik darah menghabiskan. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan untuk agama bahwa uang up 20 juta nih. Pak Ferry sendiri akhirnya akan menaikkan TKP ini Saya tahu itu saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan aku bisa saya bicara ya mungkin lebih baik. Detiknya udah bilang nggak hapus kalau Bang Ferry beli dramanya nih gitu. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen berjanji waktu Allah dan saya juga telah berjanji kepada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, kan katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Walaupun tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Ya tahu itu selesai. Well, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Dio. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. dia menafkahi Bang Ferry. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan menghargai. Oke, terima kasih. Lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti. Mungkin ada upaya masih untuk menghapus dicap sebagai pelaku KDRT ini. Karena kan Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Berarti nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah jauh sebelum hari ini saya sudah Oke, terima kasih Bang Ferry. Oke.
Udah? Yuk. Yuk. Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang tidak lebih. 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya? Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Oh. Apa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jeff yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut? Karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini ditujukan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang menjelaskan. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah bercerai ya. Kayak masih bisa menjalani dua kali. Saya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kayak masih karirnya mau seperti apa dan menjadi apa artis kan? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk mengenalkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masuk ke sana. Jadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran seperti apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik, saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga, ibu saya, orang-orang yang menyayangi saya, salah satunya saya begitu perhatian, berjuang sampai titik darah menghabiskan. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry
sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan keputusan oleh agama bahwa uang bintang 20 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan mengajukan KTP ini mampu nggak? Nggak tahu, saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan kapasitas saya bicara ya mungkin lebih baik saya. Sebenarnya detiknya udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry beli dramanya gitu. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen dan berjanji waktu Allah dan Tuhan. Dan saya juga telah berjanji kepada diri saya sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri saya. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk beribadah. Uang tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Nggak tahu itu selesai waktu. Fer, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. dia menafkahi Bang Ferry. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan saya. Oke, terima kasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT ini? Saya maksud Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan. Seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Bang Ferry. Oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya Alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa Tuhan Yang Esa. Saya bisa kembali berkumpul dengan ibu bunda saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dalam 7 bulan. rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas, ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya? Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Mas Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Apa hukum dari
Kasus perceraiannya kan Bang Kinan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini. Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan hanyalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini dituduhkan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jen ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Jen juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang kuasa. Sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah bercerai ya. Kayak masih belum menjalani 3 lagi dan 2 kali. Pokoknya saya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Yang saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kedepannya seperti apa sih karirnya, mau seperti apa, dan menjadi apa artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk mengenalkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masa depan. Jadi apa nih Bang Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya kalian. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran seperti apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia baru yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya adalah saya begitu perhatian, berjuang sampai jadi darah menghati saya. Dari ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan keputusan pengadilan agama bahwa uang infak 20 juta nih. Bang Ferry sendiri nantinya akan mengambil KPS ini masih Saya tahu saya belum bisa bicara masih sakit. Tapi kalau itu bukan kapasitas saya bicara ya mungkin lebih baik. itu kan udah bilang nggak apa kalau Bang Ferry banyak dramanya gitu. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen menjadi kepada Allah dan dan saya juga telah berjanji kepada diri saya sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri saya. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini
kasusnya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Dia menafkahi Bang Ferry. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan keluarga saya. Oke, Terima kasih. lagi dengan kasus ini kan semua dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Berarti nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, terima kasih. Foto dulu. Ya, oke. Udah? Yuk. Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu bunda saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas, ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Oh. Kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa ceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini ditujukan kepada saya. Selebihnya
Yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya yang hidup bahagia, berjuang sampai titik darah menghabiskan. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Saya tahu itu saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan aku saya bicara ya gitu. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen berjanji waktu Allah dan saya tidak berjanji pada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Ya tahu itu sudah Well, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. itu kapasitasnya Bang Dio. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang dicintai dan bahagia. Oke, terima kasih. Dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Gitu. Akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Gimana Bang Dio? Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok, Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah Oke, terima kasih. Bang Ferry. Ya, oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, sahabat, dan apapun itu
bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang tidak lebih. 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Apa kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jeff yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini. Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut? Karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini ditujukan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah sangat terlalu bercerai ya. Kayak masih bisa menjalani jalan lagi Saya pokoknya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kayak masih karirnya menjadi apa dan menjadi apa artis kan? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masuk pasar. Jadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran mungkin apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia baru yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya, ibu perhatian, berjuang sampai titik darah hati saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru.
selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada kalian. Dari itu kan keputusan oleh agama bahwa uang nikah 20 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan mendekatkan itu masih Tidak tahu karena belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan kapasitas saya bicara ya mungkin lebih baik saya. sebenarnya itu kan udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry beli dramanya nih gitu. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen dan berjanji waktu Allah dan saya juga telah berjanji kepada diri saya sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri saya. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Uang tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Nggak tahu itu terus terus. Ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. yang menafkahi Bang Ferry. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan saya. Oke, Terima kasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Saya masih Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, terima kasih. Bang Ferry. Oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan pintu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas, ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Mas Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Apa kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan
menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa ceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini dituduhkan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sel juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah bercerai ya. Kayak masih belum dijalanin lagi Saya pokoknya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Ya, saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masuk ke sana. Nanti ada waktunya, saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya kalian. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran seperti apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia baru yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya saya begitu perhatian, berjuang sampai titik darah menghabis saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada-Nya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Saya tahu itu saya belum bisa bicara masih sakit. Tapi kalau itu bukan kapasitas saya bicara ya kita bisa bicara. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen berjanji waktu Allah dan kuasa. Dan saya juga telah berjanji kepada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk beribadah. Walaupun tadi sendiri sudah dibicarakan oleh pihak Ya tahu itu selesai waktu. Well, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa
ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Dia menafkahi Bapak. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan saya. Oke, Terima kasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Gimana Bang Jeffrey? Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Foto dulu, foto dulu. Oke. Udah? Yuk. Yuk. Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar nih, nggak tahu apa-apa. Bang Jeffrey, Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Karena kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini ditujukan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang saya juga sudah saudara saya. Jadi dia
saya telah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah bercerai ya. Kayak masih bisa menjalani tiga lagi dua kali. Saya pokoknya saya yang hanya ingin bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Yang saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kedepannya seperti apa sih? Karirnya mau menjadi apa? Anda menjadi apa? Apa artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk mengenalkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masuk pasar. Menjadi apa di Pak Nanti ada waktunya, saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya mungkin pelajaran atau apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang buat saya jadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya yang begitu perhatian, berjuang sampai itu tidak menghabiskan. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Dari ini kan keputusan pengadilan agama bahwa uang up 20 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan menampilkan TKP Nggak tahu itu saya belum bisa bicara tapi nanti. Tapi kalau itu bukan aku bisa saya bicara ya gitu. itu kan udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry beli dramanya gitu. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen dan berjanji waktu Allah dan dan saya juga telah berjanji kepada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Waktu tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Nggak tahu itu terus terus. Well, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Dia. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan menyayangi. Oke, terima kasih. Lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti. Mungkin ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru.
Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam, dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina, dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, terima kasih Bang Ferry. Oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan pintu surga saya, dengan saudara, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan, dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar nih, nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Kalau kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jeff yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini ditujukan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi dia adalah beliau yang kuasa. Sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah bercerai ya. Kayak masih belum dijalani Saya pokoknya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi. kedepannya seperti apa sih? Karirnya mau seperti apa? Anda menjadi apa? Artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masa depan. Anda jadi apa di proses Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya kalian. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran seperti apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau
Cara komunikasi. Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya yang hidup bahagia, berjuang sampai titik darah menghabiskan. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan keputusan oleh agama bahwa uang bid'ah 20 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan menampilkan Saya tahu saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan aku saya bicara ya mungkin lebih baik. Detiknya udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry balik ke dramanya nih. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen dan berjanji waktu Allah dan dan saya juga telah berjanji pada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Uang tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Ya tahu itu terus. Ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan menyayangi saya. Oke, terima kasih. Lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti. Mungkin ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT. Gimana Bang Jeffrey? Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah Oke, terima kasih Bang Ferry. Oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya Alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu bunda saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan Yang Maha Kuasa. berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. Berarti
rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan, dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Mas Jeffrey? Kalau statusnya Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Apa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini. Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut? Karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini ditujukan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jen ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang menjelaskan. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah bercerai ya. Kayak masih belum menjalani sidang lagi dan 2 kali. Pokoknya saya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Ya, saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kedepannya seperti apa sih karirnya, mau menjadi apa, mau menjadi apa artis kan? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masuk karir. Mau menjadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran atau apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu. Terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia baru yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini udah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya adalah saya itu perhatian, berjuang sampai jadi darah menghati saya. Dari ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan keputusan pengadilan agama bahwa uang infak 20 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan mengambil KPK itu Saya tahu saya belum bisa bicara masih sakit. Tapi kalau itu bukan kapasitas saya
saya sibuk memikirkan lebih baik, saya sibuk memperbaiki. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu beribadah. Walaupun tadi sendiri sudah dibicarakan oleh pihak Nggak tahu itu selesai rumah. Ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitas Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. dia menafkahi mereka. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan saya. Oke, Terima kasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bang Ferry. Oke. Udah? Yuk. Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan Yang Maha Kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Karena kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat.
Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan kandungan tunggal. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini dituduhkan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sel juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah berlaku bercerai ya. Kayak masih belum menjalani sidang lagi di lokal. Saya pokoknya saya yang hanya saya bicarakan adalah masa ini dan masa depan. Ya, saya hanya ingin mengatakan kehidupan yang lebih baik, terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kedepannya seperti apa sih? Karirnya mau seperti apa? Anda mau jadi apa? Artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk mengenalkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masuk ke sana. Mau jadi apa di Pak Nanti ada waktunya, saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang buat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya adalah saya yang begitu perhatian, berjuang sampai titik darah menghati saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan keputusan pengadilan agama bahwa uang itu 20 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan mengambil KPK itu masuk. Nggak tahu, saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan kapasitas saya bicara ya, mungkin lebih baik saya. Detiknya udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry banyak dramanya nih. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen sudah berjanji kepada Allah dan saya juga telah berjanji kepada diri saya sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri saya. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Waktu tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Ferry. Ya tahu itu sesuatu waktu. Well, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Jeff. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Dia menafkahi Bang Ferry. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan
dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT gitu. Akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk menghapus dicap sebagai pelaku KDRT ini? Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam, dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina, dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Berarti nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, terima kasih. Foto dulu, foto dulu. Ya, oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, setelah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Indonesia, saya bisa kembali berkumpul dengan pintu surga saya, dengan saudara, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang tidak lebih. 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan, dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar nih, nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Kalau kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa ceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini dituduhkan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi dia telah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah bercerai ya. Kayak masih belum dijalanin Saya pokoknya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kedepannya seperti apa sih karirnya mau seperti apa dan menjadi apa artis kah? Kalau
mungkin pelajaran atau hikmah apa yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau cara komunikasi? Soal itu saya lebih baik, saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya, itu perhatian, berjuang sampai titik darah menghabis saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan keputusan oleh agama bahwa uang ini 20 juta nih. Jadi Bang Ferry sendiri akhirnya akan menaikkan ini 50 juta. Saya tahu itu saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan apa bisa saya bicara ya mungkin lebih baik. Sebenarnya detiknya udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry balik ke dramanya nih. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen berjanji waktu Allah dan saya juga telah berjanji kepada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri saya. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, kan katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Walaupun tadi sendiri sudah dibicarakan oleh pihak Nggak tahu itu urusan Well, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. itu kapasitasnya Bang Dev. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan sebagainya. Oke, terima kasih. Lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti. Mungkin ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Supaya apa nih? Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah Oke, terima kasih Bang Ferry. Oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu
wisuda saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang jalan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Kalau kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jeff yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini. Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa ceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan hanyalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini ditujukan kepada satu perbuatan. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah sangat bercerai ya. Kayak masih bisa menjalani jalan Saya pokoknya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Yang saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. kedepannya seperti apa sih? Karirnya mau seperti apa? Dan menjadi apa artis kan? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk mengenalkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masa depan. Jadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya kalian. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya mungkin pelajaran atau apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang buat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini udah sempat ketemu Vena atau cara komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya, itu perhatian, berjuang sampai titik darah menghati saya. Dari ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji.
Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Dari itu kan keputusan oleh agama bahwa uang bid'ah 20 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan mengambil KPK sendiri maksudnya apa? Nggak tahu itu saya belum bisa bicara masih sakit. Tapi kalau itu bukan kapasitas saya bicara ya mungkin lebih baik saya. Menteri Detika pernah bilang nggak apa kalau Bang Ferry beli pendragamanya nih gitu. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen berjanji waktu Allah dan Maha dan saya juga telah berjanji kepada diri saya sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk beribadah. Uang tadi sendiri sudah dibicarakan oleh pihak Nggak tahu itu terus Fer, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. itu kapasitas Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. dia menafkahi Bang Ferry. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan saya. Oke, Terima kasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Gitu. Akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Saya manggil. Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, terima kasih. Bang Ferry. Ya, oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan Yang Maha Kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas, ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Mas Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Karena kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi
setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini dituduhkan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sel juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah sangat bercerai ya. Kayak masih belum menjalani sidang lagi dua kali. Saya pokoknya saya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Ya, saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kedepannya seperti apa sih? Karirnya mau seperti apa? Anda mau jadi apa? Artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk mengenalkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masuk ke sana. Mau jadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya kalian. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran seperti apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang buat saya menjadi manusia baru yang lebih baik dan yang Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau cara komunikasi? soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya adalah saya yang begitu perhatian, berjuang sampai titik darah hati saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan keputusan pengadilan agama bahwa uang up 20 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan mengambil KPK ini mampu nggak? Saya tahu itu saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan aku bisa saya bicara ya mungkin lebih baik. Netizen kan pada bilang nggak kapok kalau Bang Ferry banyak dramanya nih. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen berjanji kepada Allah dan saya juga telah berjanji kepada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, kan katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu beribadah. Waktu tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Ferry. Ya tahu itu sesuatu bangsa. Well, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT.
pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Siapa nafkahin Bang Ferry? Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan menyayangi. Oke, makasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti. Mungkin ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Berarti nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, makasih Bang Ferry. Oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu bunda saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang tidak lebih. 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar nih, nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Kalau kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa ceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut karena kan emang terbukti tidak sah melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini ditujukan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya,
seperti Basna juga sudah saudara saya. Jadi dia telah menjelaskan. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah terlalu bercerai ya. Kayak masih belum dijalani tidak lagi dua kali. Saya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kedepannya seperti apa sih? Karirnya mau seperti apa? Anda menjadi apa? Artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk mengenalkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masa depan. Sekarang jadi apa di Pak Ferry? Nanti ada waktunya, saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran atau apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya, itu perhatian, berjuang sampai titik darah menghabis saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Hari ini kan keputusan pengadilan agama bahwa uang 30 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan mengambil KPK ini mampu nggak? Saya tahu itu saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan apa bisa saya bicara ya mungkin lebih baik. Detik-detiknya udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry balik ke dramanya nih. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen berjanji untuk Allah dan dan saya juga telah berjanji kepada istri sendiri daripada saya sibuk dan memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Uang tadi sendiri sudah dibicarakan oleh pihak Ya tahu itu terus terus. Well, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Dev. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. dia menafkahi Bang Ferry. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan saya. Oke, terima kasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti. Mungkin ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT ini. Saya maksud Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan.
saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam, dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina, dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry, nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah alhamdulillah. Oke, terima kasih Bang Ferry. Oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu bunda saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, apapun itu, yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan Yang Maha Kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan, dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya? Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Mas Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Apa kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa ceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini dituduhkan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah bercerai ya. Kayak masih belum menjalani dua kali. Saya pokoknya saya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Ya saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kedepannya seperti apa sih? Karirnya mau seperti apa? Anda mau jadi apa? Artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masa depan. Mau jadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran mungkin apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang buat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya.
setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya, begitu perhatian, berjuang sampai titik darah hati saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Dari itu kan kemudian agama bahwa uang bid'ah 20 juta nih. Bang Ferry sendiri akan menampilkan tekstur masuk. Tidak tahu itu saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan aku bisa saya bicara ya itu Itu kan udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry banyak dramanya nih. pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen dan berjanji kepada Allah dan Maha Kuasa dan saya juga telah berjanji kepada diri saya sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri saya. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu beribadah. Walaupun tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Ya tahu itu sesuatu. Ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Dia. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. dia menafkahi Bang Ferry. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan menghargai saya. Oke, terima kasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT gitu. Akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Gimana Bang Dia? Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Berarti nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, terima kasih Bang Ferry. Oke. Udah? Yuk. Ya, Fer, gimana nih setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya Alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa Tuhan Yang Esa. Saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa.
Kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan, dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Apa kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini. Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut? Karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini dituduhkan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi dia adalah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah bercerai ya. Kayak masih bisa menjalani tiga lagi Saya pokoknya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. kedepannya seperti apa sih? Karirnya mau seperti apa? Mau menjadi apa? Apa artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masa depan. Mau jadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran atau apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang buat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya saya begitu perhatian, berjuang sampai titik darah menghabiskan. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan keputusan pengadilan agama bahwa uang 30 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan mengambil KPK ini masih Saya tahu itu belum
saya juga telah berjanji pada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk beribadah. Waktu tadi sendiri sudah dibicarakan oleh pihak Nggak tahu itu selesai masalah. Ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan menghargai. Oke, terima kasih. Lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Gitu. Akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT. Gimana Bang Jeffrey? Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, terima kasih Bang Ferry. Oke. Udah? Yuk. Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya Alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa dan Indonesia saya bisa kembali berkumpul dengan pintu surga saya, dengan saudara, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang tidak lebih. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Oh. Apa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini
Yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini diberikan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sula juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang menjelaskan. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah menolak bercerai ya. Kayak masih belum dijalanin, tidak lagi dua kali. Pokoknya saya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kayak masih karirnya mau seperti apa, dan menjadi apa artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masa depan. Jadi apa nih Bang Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran atau apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia baru yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik, saya tidak banyak bicara. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga, ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya, itu perhatian, berjuang sampai titik darah menghati saya. Dari ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan keputusan pengadilan agama bahwa uang ini 20 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan mengajukan PKP itu Saya tahu saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan aku bisa saya bicara ya itu itu juga udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry banyak dramanya gitu. pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen dan berjanji waktu Allah dan dan saya juga telah berjanji kepada diri saya sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Walaupun tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Nggak tahu itu solusinya bagaimana. Well, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Jeff. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. dia menafkahi Bang Ferry.
selebihnya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan saya. Oke, terima kasih. Lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT. Gimana maksud? Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam, dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina, dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tapi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu bunda saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas, ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan, dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Karena kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa ceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini dituduhkan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi dia adalah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah akan berlaku bercerai. Kayak masih bisa menjalani tidak lagi dua kali. Saya pokoknya saya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Ya saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kedepannya seperti apa sih? Karirnya mau seperti apa? Anda mau jadi apa? Apa artis kah?
banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu, Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia baru yang lebih baik dan yang sama. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik, saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang-orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya yang begitu perhatian, berjuang sampai jadi darah hati saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Saya tahu saya belum bisa bicara masih hidup. Tapi kalau itu bukan aku bisa saya bicara ya itu bukan saya. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen sudah berjanji waktu Allah dan puasa dan saya juga telah berjanji kepada diri saya sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri saya. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat dan ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk beribadah. Nggak tahu itu sesuatu waktu. Well, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Dia. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan menghargai saya. Oke, terima kasih. Lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Gitu. Akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Berarti nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, terima kasih Bang Ferry. Oke. Udah? Yuk. Ya, Fer, gimana nih setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu
saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang tidak lebih. 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar nih, nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Oh. Apa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini. Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini diberikan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi dia telah beliau dan kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah bercerai ya. Kayak masih bisa menjalani sidang lagi dan dua kali. Saya pokoknya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik, terus untuk saya berkarir lagi. Kedepannya seperti apa sih? Karirnya mau seperti apa? Dan menjadi apa? Artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masa depan. Jadi apa nih Bang Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya kalian. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran atau apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang buat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau cara komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya hidup bahagia, berjuang sampai titik darah menghati saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru.
selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan keputusan oleh agama bahwa uang infak 20 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan menyampaikan itu Nggak tahu itu belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan aku bisa bicara ya mungkin lebih baik. itu kan udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry banyak dramanya nih. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen sudah berjanji waktu Allah dan saya juga telah berjanji pada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri saya. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Waktu tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Nggak tahu itu urusan Fer, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. itu kapasitasnya Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan saya. Oke, terima kasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT. Gimana Bang Jeffrey? Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, terima kasih Bang Ferry. Oke. Udah? Yuk. Yuk. Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, setelah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya Alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan pintu surga saya, dengan saudara, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang Maha Kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang tidak lebih. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Oh. Kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan,
menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologis. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini ditujukan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sel juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang menjelaskan. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah menolak bercerai ya. Kayak masih belum dijalani 3 lagi dan 2 kali. Pokoknya saya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kedepannya seperti apa sih karirnya, mau menjadi apa, dan menjadi apa, artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masa depan. Jadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya kalian. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran seperti apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia baru yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau cara komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya, itu perhatian, berjuang sampai titik darah hati saya. Dari ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan keputusan pengadilan agama bahwa uang nikah 20 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan memberikan itu masuk. Saya tahu saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan aku bisa saya bicara ya kita bisa bicara. Itu kan udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry banyak dramanya gitu. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen berjanji waktu Allah dan saya juga telah berjanji kepada diri saya sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri saya. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, kan katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Uang tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Nggak tahu itu urusan orang. Well, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa
ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Dia menafkahi warga. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan saya. Oke, Terima kasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT. Saya manggil. Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, terima kasih. Oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan Yang Maha Kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas, ada ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Mas Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Karena kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa ceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini dituduhkan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau
belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya mungkin pelajaran seperti apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang buat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya yang begitu perhatian, berjuang sampai jadi dalam hati saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry itu kan keputusan oleh agama bahwa uang bid'ah 20 juta nih. Bang Ferry sendiri nantinya akan menampilkan itu Saya tahu saya belum bisa bicara masih hidup. Tapi kalau itu bukan kapasitas saya bicara ya itu lebih baik saya. Itu kan udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry banyak dramanya nih. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen berjanji kepada Allah dan dan saya juga telah berjanji kepada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Waktu tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Ferry. Ya tahu itu sesuatu. Ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Dia. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Siap menafkahi Bang Ferry. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan keluarga saya. Oke, terima kasih. Lagi dengan kasus ini kan semua dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk menghapus dicap sebagai pelaku KDRT atau Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Berarti nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, terima kasih Bang Ferry. Oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih?
Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan pintu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan Yang Maha Kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru tua nih, nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Oh. Apa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jeff yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini. Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini dituduhkan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah bercerai ya. Kayak masih bisa menjalani tidak lagi dua kali. Saya pokoknya saya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kedepannya seperti apa sih? Karirnya mau seperti apa? Anda menjadi apa? Artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masa depan. Misalnya jadi apa di Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya mungkin pelajaran seperti apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau cara komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya hidup bahagia, berjuang sampai titik darah menghabis saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry.
Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Hari ini kan keputusan oleh agama bahwa uang akhir diluncurkan itu Bang Ferry sendiri akan menampilkan Nggak tahu itu saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan apa bisa saya bicara ya gitu. detiknya udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry balik ke dramanya gitu. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen dan berjanji waktu Allah dan saya juga telah berjanji pada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu beribadah. Uang tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Nggak tahu itu sesuatu. Fer, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan saya. Oke, terima kasih. Lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Gitu. Akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT. Saya manggil. Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tapi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, terima kasih Bang Ferry. Oke. Udah? Yuk. Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa dan Indonesia saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dalam 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya? Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Apa kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya
Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini. Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini ditujukan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jen ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sel juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang menjelaskan. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah terlalu bercerai ya. Kayak masih belum menjalani sidang lagi dan 2 kali. Pokoknya saya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kedepannya seperti apa sih karirnya, mau menjadi apa, dan menjadi apa artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk mengenalkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masa depan. Menjadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya, saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran atau apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu, Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau cara komunikasi? Soal itu saya lebih baik, saya tidak banyak bicara. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga, ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya saya hidup perhatian, berjuang sampai titik darah menghabiskan. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan keputusan pengadilan agama bahwa uang ah 20 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan mengambil KPS ini masuk ke Tidak tahu, saya belum bisa bicara pasti nanti. Tapi kalau itu bukan kapasitas saya bicara ya kita itu juga udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry banyak dramanya gitu. pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen berjanji waktu Allah dan dan saya juga telah berjanji kepada diri saya sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Oke?
Fer, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Siapa nafkahin Bapak? Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan sebagainya. Oke, terima kasih. Lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT. Gimana Bang Jeffrey? Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ya, oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas, ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Karena kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang salah.
kehidupan yang lebih baik, terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Seperti apa sih karirnya mau seperti apa, mau menjadi apa, artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk mengenalkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masuk ke sana. Mau menjadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya, saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya mungkin pelajaran atau ilmu apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang buat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang-orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya yang begitu perhatian, berjuang sampai titik darah hati saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry itu kan keputusan oleh agama bahwa uang bid'ah 20 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan menampilkan itu masuk Nggak tahu, saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan kapasitas saya bicara ya, mungkin lebih baik. Detik-detiknya udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry balik ke dramanya nih gitu. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen jadi waktu Allah dan saya juga telah berjanji kepada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini ya, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk beribadah. Waktu tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Ferry. Ya tahu itu terus Well, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. itu kapasitasnya Bang Dia. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Dia menafkahi Bang Ferry. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan menyayangi saya. Oke, makasih. Lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti. Mungkin ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Berarti nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Alhamdulillah.
kasih Bang Ferry. Oke. Udah? Yuk. Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan Yang Maha Kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya? Nggak tahu. Makanya saya baru keluar nih, nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Oh. Apa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini diberikan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi dia adalah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah sangat bercerai ya. Kayak masih belum dijalani tidak lagi dan Saya pokoknya saya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. kedepannya seperti apa sih karirnya mau seperti apa dan menjadi apa artis kah atau Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masa depan. menjadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Ferry mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran atau apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang buat saya jadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya saya begitu perhatian, berjuang sampai titik darah menghabis.
Ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Dari itu untuk pemilihan lama bahwa uang 20 juta Bang Ferry sendiri akan menampilkan Nggak tahu itu belum bisa bicara masih itu. Tapi kalau itu bukan aku bisa saya bicara ya mungkin lebih baik. Tadi kan udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry balik ke dramanya gitu. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen dan berjanji kepada Allah dan dan saya juga telah berjanji kepada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu beribadah. Waktu tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Ya tahu itu selesai waktu. Ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Dia. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. dia menafkahi Bang Ferry. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan menghargai. Oke, terima kasih. Lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Gitu. Akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Gimana Bang Dia? Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, terima kasih Bang Ferry. Oke. Udah? Yuk. Yuk. Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya Alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa dan Indonesia saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang tidak lebih. 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi.
Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gua ada Bang Jepri. Kalau statusnya Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Oh. Apa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini. Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa ceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini dituduhkan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jen ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang menjelaskan. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah bercerai ya. Kayak masih belum menjalani tiga lagi dua kali. Saya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kedepan seperti apa sih karirnya, mau menjadi apa dan menjadi apa artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk mengenalkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masuk pasar. Menjadi apa di Nanti ada waktunya, saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran seperti apa yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang buat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik, saya tidak banyak bicara. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya adalah saya begitu perhatian, berjuang sampai titik darah menghabiskan. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Dari ini kan keputusan pengadilan agama bahwa uang muka 20 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan mengajukan PKP 50 juta. Tidak tahu, saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan aku bisa saya bicara ya, itu lebih banyak saya. Itu juga udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry beli dramanya gitu. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen, sudah berjanji waktu Allah dan dan saya juga telah berjanji kepada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan
baik, saya sibuk memperbaiki. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, kan katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk beribadah. Uang tadi sendiri sudah dibicarakan oleh pihak Nggak tahu itu urusan orang. Ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. yang menafkahi warga. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan saya. Oke, Terima kasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT. Gimana Bang Jeffrey? Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam, dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina, dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Bang Ferry. Oke. Udah? Yuk. Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, apapun itu, yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas, ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Karena kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil.
Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan kandungan tunggal. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini diberikan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang saya juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah sangat bercerai ya. Kayak masih bisa menjalani sidang lagi dua kali. Saya pokoknya saya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin mengatakan kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kedepannya seperti apa sih karirnya mau seperti apa dan menjadi apa artis kah atau Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masuk pasar. menjadi apa di Nanti ada waktunya, saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya kalian. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya mungkin pelajaran atau apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang buat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya, begitu perhatian, berjuang sampai titik darah menghati saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Saya tahu saya belum bisa bicara tapi nanti. Tapi kalau itu bukan apa bisa saya bicara ya mungkin lebih baik. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen dan berjanji waktu Allah dan dan saya juga telah berjanji pada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Waktu tadi sudah dibicarakan oleh pihak Ya tahu itu terus. Well, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitas Bang Jeff. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan
menghilangkan citra tersebut mungkin. Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja, biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam, dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina, dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Berarti nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah Oke, terima kasih. Bang Ferry. Oke. Udah? Yuk. Yuk. Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Indonesia, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang tidak lebih 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan, dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya? Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Apa kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini ditujukan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang menjelaskan. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah bercerai ya. Kayak masih belum dijalanin lagi Saya pokoknya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Yang saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik, terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kayak masih lahirnya menjadi apa dan menjadi apa artis kan? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masuk pasar. Jadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya, saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya kalian. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran lebih apa yang dapat. Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga
Allah itu, Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Fer, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik, saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya, hidup perhatian, berjuang sampai titik darah menghabiskan saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan keputusan oleh agama bahwa uang mutah 20 juta itu Bang Ferry sendiri akhirnya akan mengambil KTP itu Saya tahu itu saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan apa bisa saya bicara ya mungkin lebih baik saya. detiknya udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry banyak dramanya gitu. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen sudah berjanji kepada Allah dan dan saya juga telah berjanji kepada diri saya sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Uang mutah itu sendiri udah dibicarakan oleh pihak Nggak tahu itu selesai waktu. Fer, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Dia. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. yang menafkahi Bang Ferry. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan saya. Oke, terima kasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Gitu. Akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, sudah tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT. Saya maksud Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Bang Ferry. Oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur karena semua itu
sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan, dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Apa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini. Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa ceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan hanyalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini dituduhkan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang menjelaskan. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah berjalan, kayak masih belum dijalanin Saya pokoknya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Yang saya ingin menatap kehidupan yang lebih baik, terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masa depan. Nanti ada waktunya, saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia baru yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini udah sempat ketemu Vena atau cara komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya saya itu perhatian, berjuang sampai titik darah menghati saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry.
kalau itu bukan kapasitas saya bicara ya, gitu. Itu kan udah bilang nggak apa kalau Bang Ferry balik ke dramanya gitu. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen jadi waktu Allah dan saya juga telah berjanji kepada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, kan katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Walaupun tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Ya tahu itu terus Ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. itu kapasitasnya Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. siapa nafkahin Bang Ferry. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan saya. Oke, Terima kasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk menghapus dicap sebagai pelaku KDRT atau Bagaimana nih? Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, terima kasih Bang Ferry. Oke. Udah? Yuk. Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya Alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan pintu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas, ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar nih, nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Karena kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jeff yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang
dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini ditujukan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sel juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang menjelaskan. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah bercerai ya. Kayak masih bisa menjalani sidang lagi dua kali. Saya pokoknya saya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kedepannya seperti apa sih? Karirnya mau seperti apa? Dan menjadi apa artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masuk ke sana. Jadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya kalian. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran atau apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang buat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau cara komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya, itu perhatian, berjuang sampai titik darah menghabiskan. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan keputusan pengadilan agama bahwa uang 20 juta nih. Bang Ferry sendiri nantinya akan menampilkan ini Saya tahu saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan aku bisa saya bicara ya, mungkin lebih baik. itu kan udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry beli dramanya gitu. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen dan berjanji waktu Allah dan saya juga telah berjanji kepada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Waktu tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Ya tahu itu sudah Well, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. itu kapasitasnya Bang Jeff. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi,
tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Dia menafkahi Pak Ferry. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan menyayangi. Oke, Terima kasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. iya tidak terbukti. Mungkin ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Gimana Pak Nugit? Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam, dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Berarti nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah Oke, terima kasih. Foto dulu, foto dulu. Oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang tidak lebih. 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar nih, nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Apa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jeff yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa ceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini ditujukan kepada satu pribadi. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi dia adalah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah bercerai ya. Kayak masih bisa menjalani Saya pokoknya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin menatap
lebih baik, terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kedepannya seperti apa sih karirnya, mau seperti apa, dan menjadi apa artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk mengenalkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masa depan. Terus jadi apa di Pak Ferry? Nanti ada waktunya, saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran seperti apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau cara komunikasi? Soal itu saya lebih baik, saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya, itu perhatian, berjuang sampai titik darah hati saya. Dari ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan keputusan oleh agama bahwa uang nikah 20 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan mengambil KTP ini maksudnya apa? Tidak tahu itu, saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan aku bisa bicara ya, mungkin lebih banyak. Detik-detiknya udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry banyak dramanya gitu. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen sudah berjanji waktu Allah dan saya juga telah berjanji pada diri saya sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri saya. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Uang tadi sendiri sudah dibicarakan oleh pihak Ya tahu itu terus Well, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. itu kapasitasnya Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Siap menafkahi Bang Ferry. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan menyayangi. Oke, terima kasih. Lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti. Mungkin ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Gimana Bang Jeffrey? Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Alhamdulillah.
kasih Bang Ferry. Yang pas masuknya. Bang. Ya, oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Indonesia, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu bunda saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, apapun itu yang pasti saya bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang jalan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya? Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Oh. Apa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jeff yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan hanyalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini ditujukan kepada satu perbuatan. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah akan bercerai ya. Kayak masih belum menjalani jalan lagi Saya pokoknya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Ya, saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kayak masih karirnya mau menjadi apa, dan menjadi apa artis kan? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masa depan. Menjadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran seperti apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini udah sempat ketemu Vena atau cara komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya, itu perhatian, berjuang sampai titik darah menghabiskan.
diri. ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Nggak tahu itu saya belum bisa bicara masih sakit. Tapi kalau itu bukan kapasitas saya bicara ya kita bisa bicara. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen berjanji waktu Allah dan dan saya juga telah berjanji kepada diri saya sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk beribadah. Nggak tahu itu selesai waktu. Ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Dev. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan saya. Oke, Terima kasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Gimana Bang Dev? Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bang Ferry. Oke. Udah? Yuk. Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya Alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa Tuhan Yang Esa. Saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas, ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini
udah resmi ya sekarang, udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jepri? Kalau statusnya Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Kalau kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini. Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini diberikan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jen ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi dia adalah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah bercerai ya. Kayak masih belum dijalani Saya pokoknya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Lulus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. kedepannya seperti apa sih? Karirnya mau seperti apa? Dan menjadi apa artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masuk pasar. Jadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran atau apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang buat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau cara komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya yang begitu perhatian, berjuang sampai titik darah menghabiskan. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry itu untuk pengadilan agama bahwa uang up 20 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan mengajukan Tidak tahu itu saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan aku bisa saya bicara ya mungkin lebih baik. Detiknya udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry pengen dramanya nih gitu. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen dan berjanji kepada Allah dan dan saya juga telah berjanji kepada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih
ini nggak sih lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu saja. Waktu tadi itu sudah dibicarakan oleh pihak Ya tahu itu seluruh Ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. itu kapasitasnya Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. dia menafkahi warga. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan menyayangi. Oke, terima kasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti. Mungkin ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Banyak banget. Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Berarti nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, terima kasih. Foto dulu, foto dulu. Oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu bunda saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Apa kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jeff yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat.
Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut karena kan emang terbukti tidak tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan hanyalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini ditujukan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jack ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang saya juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah berjalan ya masih belum dijalani tidak lagi Saya pokoknya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Ya, saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. seperti apa sih karirnya mau seperti apa anda menjadi apa artis kah Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk mengenalkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masuk kuasa. menjadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya mungkin pelajaran atau apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya adalah saya begitu perhatian, berjuang sampai titik darah menghabis saya. Dari ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan keputusan pengadilan agama bahwa uang infak 20 juta nih Pak Ferry sendiri nantinya akan mengambil KPK ini masih Saya tahu saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan kapasitas saya bicara ya itu lebih kepada saya. itu kan udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry beli dramanya gitu. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen berjanji waktu Allah dan Maha dan saya juga telah berjanji kepada diri saya sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri saya. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih lebih mendekatkan diri ke agama katanya di dalam juga sering sholat sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Uang tadi sendiri sudah dibicarakan oleh pihak Ferry. Nggak tahu itu terus Well, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. itu kapasitasnya Bang Jek. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Yang menafkahi Bang Ferry. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan saya. Oke, Terima kasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT.
menghilangkan citra tersebut mungkin? Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja, biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam, dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina, dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, terima kasih. Bang Ferry. Oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan pintu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan, dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar nih, nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Apa kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini ditujukan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah bercerai ya. Kayak masih bisa menjalani Saya pokoknya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Dan saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masuk pasar. Nanti ada waktunya, saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya kalian. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran atau apa yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah
setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau ada komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang-orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya, begitu perhatian, berjuang sampai titik darah hati saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Dari itu kan keputusan oleh agama bahwa uang infak 20 juta nih. Jadi Bang Ferry sendiri akan mengajukan Nggak tahu saya belum bisa bicara tapi nanti. Tapi kalau itu bukan apa bisa saya bicara ya itu detiknya udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry balik ke dramanya nih. pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen dan berjanji untuk Allah dan dan saya juga telah berjanji pada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk saja. Uang tadi sendiri sudah dibicarakan oleh pihak Nggak tahu itu terus Ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. itu kapasitas Bang Dev. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan menyayangi saya. Oke, terima kasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti. Mungkin ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT. Gimana Bang Dev? Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan. Seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah Oke, terima kasih Bang Ferry. Oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya Alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa Tuhan Yang Esa saya bisa kembali berkumpul dengan ibu bunda saya, dengan saudara, kerabat, sahabat apapun itu yang pasti saya bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa.
Kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang jalan. 7 bulan ya. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan, dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Oh. Apa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini. Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa ceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut? Karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan hanyalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini ditujukan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jen ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi biarlah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah akan bercerai ya. Kayak masih bisa menjalani jalan lagi Saya pokoknya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Ya, saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. seperti apa sih karirnya mau seperti apa, anda menjadi apa artis kan? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masuk ke sana. Jadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran mungkin apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu. Terus juga Allah itu, Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia baru yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau cara komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya saya begitu perhatian, berjuang sampai jadi darah menghabis saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan keputusan pengadilan agama bahwa uang up 20 juta nih. Pak Ferry sendiri nantinya akan mengambil KPK itu masih Saya tahu itu belum bisa
bisa bicara masih baik. Tapi kalau itu bukan kapasitas saya bicara ya mungkin lebih baik. Itu kan udah bilang nggak apa kalau Bang Ferry balik ke dramanya nih. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen sudah berjanji waktu Allah dan dan saya juga telah berjanji kepada diri saya sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri saya. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk beribadah. Walaupun tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Nggak tahu itu selesai waktu. Fer, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitasnya Bang Jeffrey. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. dia menafkahi Bang Ferry. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan keluarga saya. Oke, Terima kasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Saya masih Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Bang Ferry. Ya, oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan Yang Maha Kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas, ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Karena kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa?
Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa diceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini dituduhkan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sel juga sudah saudara saya. Jadi dia adalah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah sangat bercerai ya. Kayak masih belum menjalani sidang lagi dua kali. Saya pokoknya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Yang saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik, terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kedepannya seperti apa sih? Karirnya mau seperti apa? Anda menjadi apa? Artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masa depan. Menjadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya, mungkin pelajaran mungkin apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang buat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau cara komunikasi? Soal itu saya lebih baik saya tidak banyak bicara. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga ibu saya, orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya yang begitu perhatian, berjuang sampai jadi dalam hati saya. Dari ada laporan, ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan keputusan pengadilan agama bahwa uang bid'ah 20 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan menampilkan itu masuk Nggak tahu saya belum bisa bicara masih tadi. Tapi kalau itu bukan kapasitas saya bicara ya itu Detiknya udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry banyak dramanya nih. pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen untuk menjadi wakil Allah dan saya juga telah berjanji kepada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, kan katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Walaupun tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Ferry. Ya tahu itu sesuatu Well, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. itu kapasitasnya Bang Jeff. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah.
maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Siapa nafkahin Pak Ferry? Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang dicintai dan saya. Oke, makasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Gitu. Akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti mungkin. Ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam, dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Berarti nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, terima kasih. Foto dulu, foto dulu. Oke. Udah? Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Esa, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu surga saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang tidak lebih. 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya. Nggak tahu. Makanya saya baru keluar nih, nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya itu? Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Kalau kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jeff yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa ceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut, karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologisnya. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini diberikan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang Sunan juga sudah saudara saya. Jadi dia telah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah bercerai ya. Kayak masih bisa menjalani Saya pokoknya saya yang hanya saya bicarakan
mempersiapkan langkah-langkah untuk pembebasan. Jadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya, saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya mungkin pelajaran atau apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang membuat saya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Well, setelah bebas ini sudah sempat ketemu Vena atau cara komunikasi? Soal itu saya lebih baik, saya tidak banyak bicara itu. Saya lebih memilih untuk fokus kepada keluarga, ibu saya, orang-orang yang menyayangi saya, salah satunya istri saya, begitu perhatian, berjuang sampai titik darah menghabis saya. Dari ada mau lapor balik nggak sih? Begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa Pak Ferry akan mengubur itu dalam-dalam. Tapi yang pasti sekali lagi Pak Ferry sudah mempertanggungjawabkan itu semua. Dan Pak Ferry sekarang sudah kembali ke masyarakat. Harapan kami masyarakat dapat menerima kehadiran Pak Ferry kembali dan tunggulah karya-karyanya Pak Ferry. Saya selalu menitipkan pesan kepada Pak Ferry. Kita tidak menjadi rendah karena dihina. Kita tidak menjadi tinggi karena dipuji. Saya yakin bahwa Pak Ferry akan kembali ke dunia entertain nantinya dengan karya-karya yang baru. Selalu Tuhan akan kasih jalan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada-Nya. Itu pesan saya kepada Pak Ferry. Ferry ini kan keputusan oleh agama bahwa uang infak 20 juta nih. Bang Ferry sendiri akhirnya akan mengaplikan Saya tahu itu saya belum bisa bicara masih nanti. Tapi kalau itu bukan apa bisa saya bicara ya mungkin lebih baik. Detiknya udah bilang nggak kapok kalau Bang Ferry balik ke dramanya gitu. Pokoknya saya sekarang hidup saya dan saya sudah berkomitmen sudah berjanji waktu Allah dan saya juga telah berjanji kepada diri sendiri daripada saya sibuk memikirkan lebih baik saya sibuk memperbaiki diri. Bang Ferry mungkin berkat kejadian kemarin lebih ini nggak sih, lebih mendekatkan diri ke agama, katanya di dalam juga sering sholat, sering ngaji. Alhamdulillah selama 7 bulan ini hidup saya hanya menunggu waktu untuk belajar. Uang tadi sendiri udah dibicarakan oleh pihak Nggak tahu itu terus waktu. Well, ini kan masuknya kategori di kasusnya itu KDRT. Pengen silaturahmi nggak ke KPI agar nama Ferry itu tetap bisa ada di televisi loh. Itu kapasitas Bang dia. Begini, saya mau ingatkan kembali bahwa Pak Ferry memiliki hak asasi manusia untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari nafkah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak asasi manusia seseorang. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada dalam putusan pengadilan yang mencabut hak asasi manusia dari Pak Ferry. Maka sebagai warga negara Indonesia, Pak Ferry dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah untuk melakukan atau mencari nafkah. Sekali lagi, itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Saya pokoknya hanya mau fokus dengan ibu dan keluarga saya dan orang-orang yang mencintai dan menyayangi. Oke, terima kasih. lagi dengan kasus ini kan sempat dicap sebagai pelaku KDRT. Mungkin akhirnya putusan tidak Terbukti. Iya, tidak terbukti. Mungkin ada upaya masih untuk dicap sebagai pelaku KDRT atau Gimana maksudnya? Cara menghilangkan citra tersebut mungkin Begini, biarkan waktu saja yang membuktikan nanti. Ya, kita tunggu aja. Biarkan waktu semua yang akan berjalan. Saya yakin kok Pak Ferry akan kembali tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik dengan karya-karya yang baru. Jadi untuk masalah itu sekali lagi Pak Ferry sudah mengubur itu dalam-dalam. Dan sekali lagi selalu pesan yang saya sampaikan, seseorang tidak menjadi rendah karena dihina dan seseorang tidak menjadi tinggi karena dipuji. Itu aja. Tadi nggak ada Ferry nggak ada dendam ya sama siapapun ya. Alhamdulillah. Jauh sebelum hari ini saya sudah. Oke, terima kasih Bang Ferry. Oke.
Udah? Yuk. Ya, Fer, gimana nih? Setelah bebas nih, udah ngirup udara seger nih, gimana nih? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Indonesia, saya bisa kembali berkumpul dengan ibu bunda saya, dengan saudara, kerabat, sahabat, dan apapun itu yang pasti saya bersyukur dan bersyukur karena semua itu sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemarin Apapun perjuangan saya bersama Bang Jeffrey, semua Tuhan yang punya kuasa. kemarin berapa lama sih di sana? 7 bulan, tidak kurang dari 7 bulan. Rencananya mungkin bakal ngapain nih Bang Ferry setelah bebas? Ada mau ngapain mungkin? Pertama saya menenangkan diri, berkumpul sama keluarga. Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mau ngurusin ibu saya dulu. Saya juga fokus sama karir, fokus dengan kerjaan, dan menata hidup yang lebih baik lagi. Tapi ini udah resmi ya, sekarang udah statusnya udah duda ya? Nggak tahu. Makanya saya baru keluar ini nggak tahu apa-apa. Gimana Bang Jeffrey? Kalau statusnya Itu yang bisa menjawab Bang Sunan. Karena kuasa hukum dari kasus perceraiannya kan Bang Sunan. tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jen yang bisa jawab. Kasus yang mana maksudnya? Yang ini? Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin 1 dan kedua amar putusan menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan KDRT berat. Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal, yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 ayat 1, yaitu dugaan KDRT berat. Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat. Itulah poin utamanya. Kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat. Tapi hari ini Tuhan itu adil. Justru di pengadilan Pak Ferry dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat. Bang Ferry mungkin bisa ceritain nggak sih kronologis kejadian tersebut karena kan emang terbukti tidak sah tidak melakukan KDRT. Mungkin kalau dari Bang Ferry sendiri bisa ceritain kronologis. Saya lebih baik memilih diam. Yang bisa saya utarakan adalah saya tidak pernah melakukan satu perbuatan apa yang selama ini ditujukan kepada saya. Selebihnya mungkin Bang Jeff ini bukan lagi kuasa hukum saya, seperti Bang saya juga sudah saudara saya. Jadi dia adalah beliau yang kuasa. Dari sekarang keputusan pengadilan agama kan sudah akan berlaku perceraian. Kayak masih belum dijalani dua kali. Saya pokoknya saya yang hanya saya bicarakan adalah masa kini dan masa depan. Ya saya hanya ingin menatap kehidupan yang lebih baik. Terus untuk saya berkarir lagi, berkarya lagi. Kedepannya seperti apa sih? Karirnya mau seperti apa? Mau menjadi apa artis kah? Kalau untuk sekarang saya lebih memilih untuk menenangkan diri dulu sambil mempersiapkan langkah-langkah untuk masa depan. Mau menjadi apa nih Pak Ferry? Nanti ada waktunya. Saya belum bisa bicara sekarang, tapi nanti juga insya Allah kalian akan lihat karya-karya. Dari mungkin 7 bulan di dalam ya mungkin pelajaran atau hikmah apa sih yang dapat? Banyak yang saya ambil dari pelajaran itu, terus juga Allah itu Tuhan itu banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran yang buat saya menjadi